Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahini Sumirat dengan NIM 811423052, mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Mukum SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi kewarganegaraan, yaitu partisipasi politik. Yang pertama ada definisi partisipasi politik. Nah, partisipasi politik ini adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan, penilaian keputusan, hingga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Nah, partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Nah, bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak memang mempengaruhi kehidupan masyarakat suatu negara. Partisipasi politik menurut para ahli, ada ahli dari Huntington dan Nelson. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik ini adalah kegiatan seluruh warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik ini bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan secara kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Yang berikut ada tujuan dari partisipasi politik. Yang pertama adalah sebagai sarana warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan untuk mengatur pemerintahan. Nah, karena kita negara yang demokrasi, jadi warga negara itu berhak ikut serta dalam pemerintahan. Poin yang kedua yaitu sebagai ekspresi eksistensi individual atau grup yang terlibat dalam pemerintahan politik. Contohnya, seorang mahasiswa menunjukkan eksistensi dirinya dengan perpolitikan, dengan melakukan demonstrasi jika terdapat penyimpangan dalam pemerintahan. Kemudian yang berikut yaitu sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahannya itu otoriter. Dan poin yang terakhir dari tujuan partisipasi pemilu yaitu membuka lapangan pekerjaan. Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali itu akan membuka lapangan pekerjaan walaupun hanya bersifat sementara. Contohnya yaitu sebagai panitia pengawas pemilihan umum. Nah, selanjutnya ada piramida partisipasi politik. Nah, ini bisa dilihat di dalam piramida ini yang paling atas itu berwarna orange, di mana ini menandakan adalah orang-orang aktif dalam perpolitikan, contoh pejabat umum dan parpol. Kemudian di tingkatan berikutnya yaitu warna biru, ini merupakan orang-orang yang biasanya adalah petugas kampanye. Selanjutnya ada yang warna merah, adalah orang-orang pengamat atau penonton, kelompok yang hanya mengamati dan memberikan tanggapan serta memberikan suara pada pemilu. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu ada warna hijau. Ini adalah orang-orang yang tidak mau sama sekali terlibat dalam perpolitikan atau istilahnya adalah apolitis. Yang berikut ada bentuk-bentuk partisipasi politik. Nah, bentuk-bentuk partisipasi politik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah partisipasi konvensional, yang artinya secara wajar. Contohnya itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, masyarakat yang memilih dalam pemilihan umum itu dapat dikatakan berpartisipasi dalam perpolitikan. Contohnya pemilu kemarin. Nah, berikutnya ada partisipasi non-konvensional atau tidak wajar. Contohnya seperti pengajuan petisi, demonstrasi, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda seperti pengeboman, pengerusakan, dan pembakaran. Berikutnya ada tripologi politik. Nah, tripologi politik ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama ada partisipasi aktif, di mana ini merupakan partisipan yang berorientasi pada proses input dan output. Kemudian yang kedua ada partisipasi pasif. Partisipasi pasif ini merupakan partisipan yang hanya berpartisipasi pada output saja, dalam artian hanya mentaati peraturan pemerintah, hanya sekedar menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
Kemudian yang terakhir ada partisipasi golput atau golongan putih. Ini merupakan kelompok apatis yang tidak mau berpartisipasi karena menganggap politik adalah suatu penyimpangan atau kekeliruan. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait partisipasi politik. Saya Regita Cahyuni Sumirat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.